Episode 17. Dan ternyata, Ara masih memeluk batu nisan milik orang tua kandungnya. Dengan masih terseduh, dia memikirkan bagaimana nasibnya itu. Entah kenapa dengan melihat Alven dipeluk oleh Stephanie membuat dirinya merasa sakit hati. Apalagi dengan ucapan Stephanie yang ingin dinikahi oleh Alven. Dan hal yang tidak habis dipikirkan adalah kenapa Alven mau saja dipeluk seperti itu. Bahkan dia mendengar sendiri kalau Alven akan bertanggung jawab dan membuat Stephanie tidak akan menikah dengan Max, pria yang telah menghamili wanita itu dan telah dijodohkan oleh papanya. Dia tidak menyangka bahwa Alven tega mengkhianatinya. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Alven? Apa kamu beneran akan menikahi Stephanie karena alasan bertanggung jawab? Lalu bagaimana denganku? Seru Ara terseduh. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Angin sepoi berhembus kencang. Seakan cuaca mengerti kesedihan hati Ara. Sopir pribadi yang ditunjuk Ara untuk mengantarkannya ke rumah sakit itu berjalan mendekat. Nona muda, sebaiknya kita segera pulang. Sepertinya hujan akan segera turun, ucap sopir pribadi Daddy Stephen yang terlihat masih muda itu. Siapa namamu? Tanya Ara menatap sang sopir yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Pria itu langsung menunduk, tidak berani menatap nona mudanya. Dia tidak menjawab pertanyaan Ara, melainkan berbicara hal lain. Kita harus segera pulang, Nona. Nanti Tuan Besar dan Nyonya Besar akan mencari Anda, jawab sopir tersebut. Aku bertanya apa padamu? Seru Ara. Sopir itu mengangkat wajahnya dan menatap Ara. Dia sungguh tidak tega melihat wajah cantik nona mudanya yang sudah berlinang air mata itu. Bahkan masih terlihat di sudut matanya genangan air yang seperti akan jatuh. Nama saya Anton, Nona. Mari segera pulang, jawab Anton singkat. Anton, di mana rumahmu? Tanya Ara lagi. Nona, jangan bertindak seperti ini. Nanti saya akan dipecat, jawab Anton. Oke, aku hanya bertanya di mana rumahmu. Apa istrimu sedang menunggumu di rumah? Tanya Ara. Saya belum menikah, Nona, jawab. Anton menunduk. Berarti kalau aku ke rumahmu tidak akan ada yang marah? Tanya Ara. Anton menghela napas. Dia harus bersabar menghadapi nona mudanya yang sedang mengandung ini. Baiklah, Nona. Apa yang Anda inginkan? Tanya Anton. Aku tidak ingin kembali ke mansion. Bawa aku pulang ke rumahmu saja. Jeda, suara petir menggelegar. Anton merasa khawatir dengan kondisi putri majikannya itu. Langit pun semakin terlihat menggelap. Baiklah, Nona. Kalau itu keinginan Anda, mari saya antarkan ke rumah. Saya, jawab Anton. Saat ini, dia hanya bisa menuruti keinginan wanita yang sedang hamil dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Ara tersenyum mendengar jawaban dari Anton. Saat ini dirinya sungguh tidak ingin bertemu dengan Alven. Mood wanita hamil memang seperti itu. Karena merasa tersakiti dan terhianati, Ara masih lebih mementingkan egonya daripada harus melihat situasi yang telah terjadi. Ara segera bangun berdiri dan berjalan keluar dari area pemakaman. Anton mengikutinya dari belakang. Dia mengambil ponsel di sakunya dan mengirim pesan kepada seseorang. Sedangkan di mansion, Alven tidak menemukan Ara di sana. Dengan wajah frustasi, dia masih berusaha menghubungi nomor ponsel Ara. Meskipun dia tahu bahwa Ara telah mematikan ponselnya, entah kenapa pikirannya menjadi buntu. Padahal bisa saja dia menyuruh para pengawal dedinya untuk mencari dan melacak keberadaan Ara. Stella dan David berusaha menenangkan Alven yang sudah uring-uringan itu. Hai kakakku yang paling tampan. Sebaiknya tenangkan dirimu dulu. Aku yakin Ara akan baik-baik saja, ucap Stella. David melotot ke arah Stella tidak terima karena memuji ketampanan Alven. Kakak ipar, beberapa hari lagi kita akan menikah. Kamu harus segera menyelesaikan masalahmu itu, ucap David yang membuat Stella menyenggol lengan calon suaminya itu. Dasar David benar-benar tidak tahu situasi dan kondisi. Bukannya menyemangati calon kakak iparnya itu, tapi malah semakin membuatnya gelisah. Ya, karena memang rencana pernikahan David dan Stella dipercepat dari jadwal. Alven menjambak rambutnya dan mengumpat berkali-kali. Apa Daddy sudah tahu masalah ini? Tanya Stella. Daddy belum tahu, tapi aku yakin dia sudah mengetahui segalanya, meskipun aku tidak bercerita, jawab Alven.
Maaf Tuan. Nona, saya baru saja mendapatkan pesan dari salah satu sopir pribadi Tuan Besar, ucap Tina. Seorang kepala pembantu yang sudah tidak muda lagi usianya. Wanita parubaya itu sudah bekerja cukup lama di keluarga Stephen. Dia memberikan ponselnya kepada Alvin. Jadi Ara sekarang bersama sopir ini. Tanya Alvin. Iya Tuan Muda. Anton membawa Nona, Ara pulang ke rumahnya karena permintaan Nona sendiri, jawab Tina. Alvin langsung segera berdiri dan menyambar jas dan kunci mobilnya. Apa Ara sudah ketemu? Teriak Stella. Dia sedang bersama salah satu sopir dan sedang berada di rumahnya. Aku akan segera menjemputnya, jawab Alvin. Alvin, tunggu dulu. Sebaiknya kamu tidak memaksa Ara. Ingat dia sedang hamil, ucap Stella. Tenang saja adikku yang bawel. Aku tahu akan berbuat apa nanti. Sebaiknya aku segera pergi dan menjelaskan kesalahpahaman ini, jawab Alvin kemudian pergi keluar mansion. Dia segera melajukan mobilnya menuju alamat rumah dari Anton. Ara, tunggu aku menjelaskan semuanya. Kamu telah salah paham, gumam Alvin berada di dalam mobil. Perasaannya sedari tadi tidak tenang. Tiba-tiba perutnya merasa mual, seperti diaduk-aduk dan berasa ingin muntah. Alvin menepikan mobilnya di tepi jalan. Dia keluar dari mobil dan memegang perutnya yang tiba-tiba bergejolak ingin mengeluarkan isinya. Apakah Alvin mengalami ngidam? Bersambung.